saya Muhammad Rizky Alamsyah dari kelompok 2 yang akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam pelatihan. Yuk, ya, makalah dan PPT ini disusun oleh Yuni Putri Rahmawati, Fahmi Rafika, Melia Erni Kurnia Putri, Lisa Vika Arfianti, Muhammad Rizky Alamsyah atau saya, dan Aurelia Farah. Langsung pertama, definisi pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training menurut Matis adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Menurut Malayu dan Hasibuan, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, istilah pelatihan ditunjukkan kepada pegawai pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan untuk bagi pegawai tingkat manajerial dalam rangka meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ini menurut Revalovich tahun 2009, fungsi manajemen sumber daya manusia secara umum adalah yaitu satu, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu sebuah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan pengarahan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, yaitu kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci tujuan pengembangan sumber daya manusia yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Yang kedua, mencapai efisiensi. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga, mengurangi kerusakan. Pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin, karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan karyawan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari sumber daya manusia kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, memelihara moral karyawan yang lebih baik.
Dengan pengembangan moral sumber daya manusia akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pengerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pengerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan kepemimpinan seorang manajer yang semakin baik. Dengan pengembangan kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontalnya semakin harmonis. Yang kedelapan, peningkatan balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa seperti gaji, upah insentif, dan benefit, sumber daya manusia akan meningkat karena prestasi kerja mereka yang akan semakin besar. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pengembangan karyawan menurut Castetter Denim 2002-35 ialah: yang pertama, meningkatkan performasi suatu karyawan yang sesuai dengan posisi yang dijabat saat ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan untuk mengantisipasi tugas-tugas baru yang akan datang di masa depan atau reformasi. Yang ketiga, dapat memotivasi seorang karyawan dalam bekerja agar terciptanya kepuasan kerja secara individual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Putri Rahmawati dari kelompok 2 Manajemen Sistem Pelatihan akan menjelaskan bagian jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia dan analisis kebutuhan peserta pelatihan. Oke, kita bahas yang pertama ya, jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu skill training atau pelatihan keahlian. Skill training ini relatif sederhana karena pelatihan ini seperti menilai kebutuhan atau kekurangan melalui penilaian yang teliti. Kemudian yaitu retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang ini dibutuhkan karyawan yang tuntutan kerjanya berubah-ubah. Oke, lanjut yang ketiga yaitu cross-functional training. Cross-functional training ini ditujukan agar karyawan dapat melakukan aktivitas di bidang yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dalam satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut yang kelima yaitu language training. Language training ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan komunikasi supaya lebih luas seperti penguasaan bahasa asing. Kemudian yang keenam, teknologi training. Semakin majunya suatu teknologi, tentu kita juga dituntut untuk ikut dalam kemajuan teknologi tersebut ya. Jadi, teknologi training ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan dalam penguasaan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan peserta pelatihan. Ada 3 poin dalam analisis kebutuhan peserta pelatihan di sini, yaitu mendasarkan pada misi dan rencana perusahaan atau organisasi. Misi dan rencana tersebut harus memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana perusahaan berencana untuk berkembang dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu penyampaian informasi terhadap peserta training. Analisis kebutuhan training akan lebih baik jika human resource menyampaikan informasi ini pada pesertanya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data. Dengan data-data yang telah dikumpulkan, maka mudah bagi trainer untuk kembali dan menindaklanjuti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditambah dalam rencana training. Sekian.